Hai, selamat datang di channel Gadget Note. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya kedatangan paket spesial. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Hari ini saya kedatangan sebuah paket dari Shopee. Setelah saya ikutan flash sale sampai 5 kali. Inilah dia isi di dalam paketnya. Sebuah handphone yang membuat geger dunia persilatan. Maksud saya dunia perhandphonean. Yaitu karena spek dan harganya tidak seimbang. Membuat orang-orang yang paham soal spek HP menjadi panas dingin, pengen beli atau enggak. Pokoknya bikin galau. Apalagi buat kamu yang suka main game di dalam HP. Box HP-nya berwarna hitam. Ada tulisan Poco X3 NFC berwarna kuning emas di samping setiap sisi-sisi dari boxnya. Dan ini desain boxnya simple minimalis gitu ya, keren banget. Pada bagian depannya terdapat tulisan Poco X3 NFC berwarna kuning emas dipadukan dengan warna hitam dari boxnya, menimbulkan kesan elegan dan mewah. Ada pula stiker yang menunjukkan bahwa HP ini bergaransi resmi Xiaomi Indonesia. Ini dia, ada 4 spesifikasi unggulan dari HP ini. Selain sudah tersedianya NFC, seperti pada namanya, HP ini juga terdapat sebuah chipset Snapdragon 732G yang memang dikhususkan pada sektor gaming. Dan HP ini memiliki layar seluas 6,67 inci yang menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+, serta memiliki refresh rate 120 Hz dan juga 240 Hz pada touch sampling rate-nya, yang bikin animasi apapun kelihatan dan berasa mulus banget di layar HP ini. Ada juga kamera 64 megapiksel AI quad kamera sebagai kamera utamanya. Dan kamera depan yang mempunyai resolusi 20 megapiksel, yang mana kameranya sudah menggunakan sensor Sony IMX682. Lalu selanjutnya adalah baterai sebesar 5160 mAh yang mendukung fast charging 33 watt. Wow! Dan varian yang akan saya unboxing kali ini adalah varian RAM 8GB dan internal 128GB yang memiliki warna velvet blue. Oh iya, sedikit cerita. Setelah saya ikutan flash sale 5 kali untuk mendapatkan HP ini, akhirnya dapat juga. Flash sale pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, semuanya nggak dapat. Memang, yang namanya menang flash sale itu kayak kita ngelihat naga, alias cuma mitos. Oke, waktunya kita unboxing. Dan sebenarnya deg-degan juga loh saya. Soalnya sambil nunggu HP ini datang, saya kan join grup-grup Pocophone X3 NFC gitu ya di Facebook. Dan banyak yang bilang kalau HP ini tuh HP gacha, HP untung-untungan. Ada yang bilang kameranya kemasukan debu, ada yang bilang nangkep sinyalnya susah, ada yang bilang layarnya suka redup-redup sendiri. Pokoknya simpang siur banget soal HP ini. Lah kok gini ya, kan bikin deg-degan. Semoga aja unit yang saya terima ini aman-aman saja. Sekarang kita buka boxnya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ada kertas apa ini? Coba saya lihat. Sebentar, saya fokuskan dulu. Oke, saya fokuskan dulu. Ini dia. Terima kasih telah membeli produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oke, selamat datang. Saya taruh dulu. Ada sebuah kotak kecil berwarna kuning dengan tulisan Poco. Kita buka apa saja yang ada di dalamnya. Oh, ternyata dari sini bukanya. Kita disambut oleh SIM ejector. Terdapat pula buku panduan pengguna serta kartu garansi. Dan sebuah softcase bening. Lumayan lah bisa kita pakai. Dan ini dia HP-nya. Tapi bentar saya taruh dulu. Dan kita lihat dulu apa yang ada di bawah ini. Ada sebuah adapter charger yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Dengan outputnya 5 volt serta 3 ampere. Lalu sebuah kabel USB berwarna putih. Yang pastinya sudah menggunakan USB Type-C. Karena tidak mungkin HP zaman sekarang sudah fast charging tapi pakainya USB Type-B. Dan di dalamnya berwarna orange, bagus banget. Sebentar saya rapikan dahulu. Ini dia menu utamanya. Di layarnya terdapat 4 fitur unggulan yang sama seperti pada stiker belakang boxnya tadi. Kita langsung saja ya. Kita lihat belakangnya.
Wow, kok ternyata bagus banget ya aslinya. Jujur, awalnya saya sempat mengira desain belakangnya ini jelek, tapi setelah saya lihat secara langsung, beda banget. Ini bagus. Langsung saja kita kletek plastiknya. Wow, asli ini keren banget. Keren, bener-bener keren. Saya suka banget. Dan inilah dia handphonenya. Saya ini penyuka warna biru, tapi sempat pesimis sama warna biru dari Poco X3 ini. Dan ternyata setelah saya lihat secara langsung, wow, ini keren banget warna birunya. Nggak lebay dan nggak norak. Kita lepas dulu stiker yang ada di belakang ini. Oh ya, for your information, ini adalah stiker yang bisa menurunkan harga jual HP bekas loh. Kalau kita jual HP bekas tanpa adanya stiker ini di belakangnya. Waduh, susah juga ini ngelepasinnya. Oke, lepas pelan-pelan dan hati-hati. Biar stiker ini tidak rusak. Kalau mau dijual, bisa ditempel lagi. Kita hidupkan handphonenya untuk pertama kali. Muncul tulisan Poco saat proses bootingnya. Dan HP ini sudah dibekali dengan MIUI 12 ya. Untuk sistem operasinya sendiri adalah Android terbaru, yaitu Android 10. Akan saya setup dulu untuk handphonenya. Kita mulai dari memilih bahasa dan memilih lokasi. Sekalian saja kita konekkan ke jaringan internet. Akan saya cepatkan saja videonya. Di sini intinya saya cuma setup aja kok, nggak ada yang penting. Pokoknya setup awal untuk pengaturan HP-nya. Sekalian akan saya setup juga untuk sidik jarinya. Kita pakai pola saja. Dan letak sensornya ada di samping ya, sekaligus menjadi tombol power. Pengalaman pertama juga saya pakai sidik jari yang ada di sini. Cukup aneh juga sih rasanya karena belum familiar sama posisinya. Namun proses pembacaannya terbilang cepat saat memindai jari kita di atas tombolnya ini. Baiklah, sudah selesai untuk proses setupnya. Dan ini dia tampilan awal dari Xiaomi Pocophone X3 NFC dengan MIUI 12 dan Android 10 sebagai sistem operasinya. Oke, saya ganti wallpapernya dengan yang lebih bagus. Ini dia, saya coba refresh rate 120Hz-nya mulus banget, bukan kaleng-kaleng. Kita geser. Di sini ada beberapa bloatware bawaan. Tapi tenang saja, bisa kita hapus kapan saja saat kita tidak butuhkan. Ini dia, game-game yang kuat dimainkan oleh Poco X3 NFC. Jika kamu membeli Poco X3 NFC buat ngincer main Genshin Impact rata kanan, mending putar balik aja bro. HP ini cuma kuat buat main game-game ini. Langsung saja ya kita coba salah satu gamenya. Kan bener-bener smooth main game bubble-bubble di HP ini. Kalau game lain ini pasti nge-lag parah, apalagi pakai layar 120Hz. Game lain itu nggak mampu, ya cuma game bubble ini. Maaf saya bercanda ya. Dan game-game ini juga termasuk bloatware yang bisa kita hapus kapan saja. Tapi kalau mau dimainin, ya boleh-boleh saja. Kita pergi ke menu setelan. Kita cek ke tentang telepon. Poco X3 NFC ini sudah berjalan di MIUI 12 dan bisa kita lihat dari 128GB sudah terpakai 20GB untuk sistemnya. Banyak juga ya sistem ini makan memorinya. Ini dia, ada animasi saat kita klik pada penyimpanan. Untuk SIM tray dari HP ini adalah berjenis hybrid. Artinya, kita harus memilih salah satu, mau pakai 2 SIM card atau 1 SIM card dengan 1 micro USB. Sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Di sini saya akan masukkan 1 SIM dan kita lihat pembacaan sinyalnya. Untuk sinyalnya aman-aman saja. Dengan provider Tri di tempat saya memang begitu bagus sih sinyalnya. HP ini malah bisa mendapatkan sinyal bar dengan penuh. Saya lakukan browsing melalui aplikasi browser Google Chrome, main sosial media Instagram seperti ini, dan saya coba juga untuk memainkan game Mobile Legends. Sinyalnya aman-aman saja, stabil dan tidak ada kendala sama sekali. Baik pakai data seluler maupun pakai WiFi, semua sinyalnya aman menangkap dengan baik. Untuk posisi tombol power dan volume up and down ada di sebelah kanan. Posisinya ini juga sangat strategis, mudah sekali dijangkau oleh jari kita. Dan tombol power ini juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari, yang kecepatannya dalam membaca sidik jari kita sangat cepat dan akurat. HP ini mempunyai 2 buah stereo speaker di bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian bawahnya disandingkan dengan port USB Type-C untuk melakukan isi daya, dan ada jack audio 3,5 mm yang ikut menemaninya.
Untuk bagian atasnya, selain ada speaker itu tadi, juga terdapat sensor IR Blaster. IR Blaster ini adalah sebuah sensor yang bisa kita gunakan sebagai remote berbagai macam pelaratan elektronik. Banyak alat elektronik yang bisa kita gunakan, seperti TV dan juga AC. Ini sangat praktis dan tidak perlu bingung cari remote yang suka tiba-tiba ngilang waktu kita mau pakai. Pada bagian depannya ini sangat cantik. Layarnya terlihat begitu luas berkat dot display-nya tidak pakai poni-ponian lagi di HP ini. Panel IPS-nya mempunyai resolusi Full HD+. Warna yang dihasilkan sangat natural, saturasinya tidak tinggi atau tidak berlebihan. Enak dan nyaman dipandang oleh mata kita karena warnanya yang natural dan apa adanya. Ini dia, terdapat dua pilihan, ada 60 Hz dan 120 Hz. Langsung saja kita lihat apa perbedaannya. Pertama, kita pakai yang 60 Hz dulu. Bisa kita lihat sendiri. Biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Lalu kita pindah ke yang 120 Hz. Ini mah beda banget sama yang tadi. Bener-bener langsung kerasa bedanya. Menurut saya, ini bakal pengaruh banget di user experience kita. Benar-benar mata kita dimanjakan. Di dalam dot display ini terdapat sebuah kamera dengan resolusi 20 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Pada bodi belakangnya, selain tulisan Poco yang gede banget ini, bentuk dari lensa belakangnya ini juga unik banget, tidak mainstream seperti HP-HP kebanyakan. Terdapat tulisan 64 megapiksel AI Super Camera dan desain by Poco di bagian atas serta bagian bawah kameranya. Pada bagian punggung Poco X3 NFC ini dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682, kamera ultrawide dengan ukuran 13 megapiksel, lalu kamera makro 2 megapiksel, dan ada pula kamera deep sensor 2 megapiksel. Kamera tersebut turut dibekali sejumlah fitur yang mendukung kegiatan fotografi kita. Kita coba saja langsung kameranya. Ini dia foto dari lensa utamanya. Dapat menangkap rubik ini dengan jelas dan tulisan dari komik-komiknya pun terlihat dengan detail. Kita coba untuk memfoto pada kertas ucapan ini. Kertasnya dapat difoto dengan detail. Tulisannya pun bisa terbaca dengan baik dan jelas. Lalu pada mode deep sensornya sangat baik, bener-bener rapih di sini. Bisa kita lihat, nggak ada bagian yang miss, rapi, cakep banget. Pada mode ultrawide, gambar yang dihasilkan cukup bagus. Walau detail dari tulisannya ini kurang begitu terlihat alias sedikit agak pudar, namun masih sangat oke. Dan pada zoom satu kalinya ini, oke juga. Gambarnya tidak pecah, warnanya juga bagus, sangat bisa diandalkan. Untuk kamera depannya bisa dibilang bagus ya, warna yang dihasilkan tidak pucat. Meskipun saturasinya tidak begitu tinggi, tapi detail dari wajah saya masih bisa tertangkap dengan baik. Selanjutnya kita coba pada mode malamnya. Saat kita memfoto dengan mode malam ini, kita akan disuruh menahannya selama beberapa detik dan jangan sampai goyang. Karena pencahayaan yang baik ini, mode malamnya terlihat sangat bagus, detail dan juga rapi. Oleh karena itu, akan saya coba mematikan lampunya. Lalu inilah dia hasilnya. Untuk detail dan ketajamannya memang menjadi turun. Namun ini masih cakep banget. Tulisan di tembok belakang itu saja masih bisa terbaca dengan baik. Coba saya zoom. Ini keadaan gelap loh, masih bisa terlihat. Terakhir ini kita coba juga untuk mode 64 megapikselnya. Tentu saja gambar yang dihasilkan bagus. Namun saat saya coba compare dengan mode biasa kamera lensa utamanya, nampak tidak jauh begitu berbeda. Berarti dua-duanya memang bagus. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari hasil kameranya. Lalu, untuk tes gaming dan performa lainnya, tunggu saja ya di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Like videonya kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu kalau video ini bermanfaat. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.